Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita sejarah. Sebelum kita mulai, coba lihat, ini ada sebuah quotes dari George Santayana. Mereka yang tidak belajar dari sejarah ditakdirkan untuk mengulanginya. Jadi meskipun hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia, tapi juga ada kaitannya dengan pembelajaran sejarah. Dari quotes ini kita mengetahui bahwa jika kita tidak belajar dari sejarah, maka kita akan mengulanginya kembali. Maksudnya apa? Kalau kita belajar dari sejarah, biasanya kita akan mencoba untuk belajar apa yang salah dari masa lalu dan akan kita perbaiki di masa depan. Jika mereka tidak belajar dari sejarah, jika mereka tidak belajar dari kesalahan masa lalu, maka mereka akan mengulangi kesalahannya. Tidak ada perbaikan untuk kedepannya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk melihat sejarah dari segi bahasa Indonesia, yaitu dari segi cerita fiksi. Sebelum dimulai, pernahkah kalian membaca salah satu atau mungkin semuanya dari buku-buku yang ada di sini? Di sini ada kurang lebih 7 buku. Ada karya dari Pramudi Anantatur, kemudian Ahmad Tohari, Ramadan KH, dan Oki Madasari. Ketujuh buku ini mempunyai latar sejarah yang berbeda-beda tentunya. Tapi buku-buku ini dapat kita kategorikan sebagai buku atau teks cerita sejarah. Kenapa ini dapat dikatakan sebagai teks cerita sejarah? Mari kita akan pelajari. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dapat kita garis bawahi bahwa di sini ada yang dimaksud dengan narasi rekaan. Artinya, meskipun kita menghadirkan fakta-fakta sejarah, itu tetap kita bisa berimajinasi, tetap bisa mereka ulang cerita dari sejarah tersebut. Karena kan tidak mungkin, misalnya kita mau menceritakan tentang kehidupan ataupun masa lalu dari masa Pangeran Diponegoro. Kita kan tidak tahu apa yang diucapkan oleh Diponegoro kepada orang-orang. Dari sana kita bisa membuat sebuah rekaan. Tetapi kita tetap menghadirkan fakta-fakta sejarah untuk menguatkan cerita kita. Baik. Ini apa yang dimaksud sebagai unsur sejarah? Tadi kan cerita fiksi itu rekaan yang mengandung unsur sejarah. Inilah yang dimaksud dengan unsur-unsur sejarah. Ada dua hal. Unsur nyata itu dapat berupa nama tokoh, nama tempat, maupun sebuah peristiwa. Dan unsur rekaan itu kita bisa menghadirkan juga mitos-mitos yang ada. Misalnya kalau ada mitos, ataupun kita juga bisa memasukkan rekaan adegan dan juga dialog. Seperti yang tadi sudah saya katakan, jadi bisa saja kalian menampilkan adegan-adegan yang mungkin itu tidak tahu Pangeran Diponegoro misalnya melakukan seperti apa, tetapi kalian mereka-reka saja, berimajinasi saja, itu boleh dilakukan. Baik, pada pembelajaran tentang teks cerita sejarah ini ada 4 hal yang akan kita ketahui dan akan kita pelajari dari teks cerita sejarah ini. Yang pertama, kita akan mencari tahu nanti karakteristiknya. Tentu ini teks cerita sejarah akan berbeda dengan teks-teks yang sebelumnya pernah kita pelajari. Yang kedua, unsur pembangun dari teks cerita sejarahnya. Yang ketiga, struktur dan ciri kebahasaannya. Dan yang keempat, kita akan belajar langkah-langkah menulis teks cerita sejarah. Baik, yang pertama, teks cerita sejarah itu memiliki karakteristik menampilkan latar masa lalu. Tentu, namanya juga sejarah, sesuatu yang telah terjadi, bukan sesuatu yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Jadi latar-latar masa lalu akan kita tampilkan di teks cerita sejarah. Masa lalu yang seperti apa? Ya, masa lalu kan bisa berarti kemarin, itu juga masa lalu. Lusa kemarin juga masa lalu. 1 tahun kemarin, 2 tahun, 3 tahun, ataupun berabad-abad, itu juga merupakan latar masa lalu. Kalian bisa menggunakan karakteristik yang pertama itu. Yang kedua, kronologis, disajikan secara runut atau rentang waktu yang berurutan.
Jadi istilahnya tidak mencela-mencelek. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, memiliki fakta dan juga fiksinya. Ya, isinya berdasarkan fakta yang terjadi. Namun seperti yang tadi dikatakan yang pertama, dapat pula ditambah rekaan seperti dialog ataupun adegannya. Jadi meskipun isinya fakta, kalian juga bisa menambah rekaan-rekaan. Gitu ya. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Banyak menggunakan konjungsi temporal ya, penghubung kata yang bersifat waktu. Pasti kalian sudah pernah mempelajarinya sebelumnya. Baik, yang kedua, ini unsur pembangun. Namanya juga sebuah cerita, pasti mempunyai unsur intrinsik. Wah, ini sudah pernah kalian pelajari dari SMP ya. Jadi Bapak juga tidak akan terlalu menjelaskan secara detail unsur intrinsik seperti tema, tokoh, penokohan, latar dan sebagainya. Kalian pasti sudah paham. Kemudian yang kedua, ekstrinsik. Nah, ada intrinsik, unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Ada pula ekstrinsik, unsur-unsur dari luar cerita yang mempengaruhi isi ceritanya, ya, seperti unsur sosialnya, politiknya, ataupun budaya dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai yang dapat diteladani. Tentu, namanya juga cerita sejarah, pasti ada hal-hal yang dapat kita pelajari untuk kita perbaiki ke depannya, seperti nilai moral, sosial, kepahlawanan, dan lain sebagainya ya. Dan yang keempat, sebuah cerita itu pasti mempunyai beberapa fungsi, seperti fungsi menghibur, kemudian memberikan edukasi, ataupun juga memberikan sebuah inspirasi atau lain sebagainya. Nah, ini merupakan unsur-unsur pembangun dari teks cerita sejarah ya. Kemudian, nah, kita akan melanjutkan ke ciri kebahasaan dan strukturnya. Kita mulai dari ciri kebahasaannya terlebih dahulu. Ada konjungsi temporal. Contohnya ya, sejak saat itu, setelah itu, awalnya, sekarang, dan sebagainya lah, masih banyak. Konotatif dalam pengungkapannya di teks cerita sejarah juga menyelipkan beberapa kiasan ya. Kemudian ada juga kata kerja, terdiri dari 3 macam. Kata kerja tindakan seperti berdiri, memanjat, dan lain sebagainya. Kemudian kata kerja mental yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Kemudian ada juga kata kerja yang menampilkan kalimat tak langsung seperti menurut dia. Nah, Pangeran Diponegoro menuturkan bahwa dia bla bla bla. Nah, itu merupakan kata kerja kalimat yang tak langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya sebuah dialog, namanya juga cerita yang dihadirkan di dalam sebuah teks. Pasti ada sebuah dialog yang ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda. Itu ya, ciri kebahasaan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang strukturnya. Nah, ini strukturnya hampir sama saja dengan cerita pendek ataupun novel. Yang pertama, pasti memiliki sebuah abstrak, pengenalan situasi cerita. Jadi tidak langsung konflik misalnya ya, tidak, tapi dikenalkan terlebih dahulu seperti latarnya, mungkin latar suasana, latar tempat, ataupun latar waktu. Kemudian juga dikenalkan terlebih dahulu tokohnya dan lain-lain. Lanjut, setelah abstrak, nah, akan ada sebuah orientasi pengungkapan peristiwa awal yang dialami tokoh. Jadi peristiwa-peristiwa awalnya ini mau menceritakan tentang apa sih? Ini diceritakan di orientasi. Kemudian kita lanjut, komplikasi, peristiwa menuju konflik. Nah, ini terjadi peningkatan emosi, baik itu perasaan senang, perasaan gembira, perasaan sedih, gitu ya. Itu adalah peningkatan emosinya. Mulai muncul bibit-bibit konfliknya. Nah, barulah muncul klimaks, puncak cerita yang menampilkan segala emosi yang akan menentukan perubahan pada tokoh dan cerita. Jadi puncak sebuah masalah itu hadir di klimaks ini. Kemudian setelah ada klimaks, puncak itu, maka kita lanjut ke resolusi. Ada sebuah penyelesaian atau ada sebuah penurunan emosi dari tadi yang sudah di puncaknya, kemudian turun. Nah, ceritanya konfliknya sudah mulai turun, sudah mulai ada penyelesaian atas konfliknya. Nah, baru di terakhir kita tutup dengan sebuah koda.
atau penutup yang mengakhiri cerita. Ya, ini dapat berupa simpulan misalnya, ataupun dapat berupa epilog dan lain sebagainya. Ini merupakan struktur dari teks cerita sejarah. Nah, kita akan pelajari mengenai langkah-langkah menulis cerita sejarah. Sebenarnya dalam menulis cerita sejarah juga hampir sama saja dengan menulis teks-teks sebelumnya, ataupun teks novel ataupun teks cerpen misalnya ya. Nah, yang pertama yang membedakan cerita sejarah dengan cerita-cerita sebelumnya, kalian dapat menggunakan dua metode untuk mengumpulkan informasinya. Pertama, kalian bisa menggunakan metode wawancara, artinya kalian mencari fakta sejarah berdasarkan penuturan saksi sejarah. Gitu ya. Jadi kalian misalkan mau menceritakan tentang sejarah SMA Negeri 1 Ciparai. Nah, kalian bisa mewawancarai guru-guru yang sudah lama berada di SMA 1 Ciparai. Gitu. Jadi kalian akan menemukan fakta-fakta sejarah, mencari apa sih sejarah yang terdapat di SMA Negeri 1 Ciparai. Nah, itu adalah menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan informasinya. Kemudian kalian bisa juga menulis kreatif. Nah, ini metode ini dapat kalian cari faktanya itu melalui literatur, melalui buku bacaan misalnya ya, melalui internet, melalui video, ataupun lain hal sebagainya yang ada kaitannya dengan hal yang ingin kalian ceritakan. Ataupun kalian juga bisa menuliskan pengalaman pribadi. Nah, kalian kan pasti mempunyai sebuah sejarah tentang kehidupan kalian di masa lalu. Itu bisa kalian ceritakan. Begitu ya. Jadi ada dua metode. Silakan kalian bisa memilih baik itu wawancara ataupun menulis kreatif. Nah, seperti itu. Yang kedua, setelah kalian memilih metode dan kalian mengumpulkan informasi yang kalian dapatkan, silakan kalian tulislah garis besarnya terlebih dahulu. Nah, saran saya untuk menulis garis besar ini, kalian buatnya per poin saja. Poin-poinnya itu berdasarkan struktur teks cerita sejarah. Kalian bisa dimulai dari abstrak. Kira-kira abstrak ini mau mengenalkan apa? Kemudian orientasi mau mengenalkan apa? Kelima dan sebagainya. Kalian mau menceritakan apanya berdasarkan poin-poin tersebut. Itu akan lebih memudahkan kalian dalam menyusun garis besar sebuah cerita. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengembangkan garis besar tersebut. Saran saya, tulis saja terlebih dahulu apa yang terlintas di pikiran kalian dan apa yang diinginkan oleh jari-jari kalian. Jangan berpikir, ini enak nggak ya? Ini menyambung atau tidak ya? Nah, itulah yang akan menghambat proses pengembangan cerita kalian. Jadi tuliskan terlebih dahulu saja. Karena di proses yang terakhir atau di langkah yang terakhir, kita akan ada di langkah penyuntingan. Nah, setelah kalian mengembangkan, silahkan kalian baca kembali. Barangkali nanti ada penambahan atau pengurangan cerita, atau juga kalian bisa mengoreksi kesalahan tata bahasa kalian. Seperti itu ya. Nah, jadi sudah siapkan untuk menulis teks cerita sejarah? Nah, nanti akan ada ini tugas untuk menganalisis sebuah cerita sejarah. Nah, untuk menganalisisnya, Bapak akan berikan contoh analisis kutipan novel Rumah Kaca. Nah, kutipan novel ini ada di buku paket yang terbitan Kemendikbud ya, di halaman 56 sampai 58. Nah, nanti untuk tugas analisis cerpen cerita sejarah, nanti juga akan ada 3 pertanyaan seperti ini. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya hampir sama, bukan hampir sama, malah pertanyaan itu sama dengan apa yang akan nanti ditugaskan oleh kalian. Hanya yang berbeda adalah teksnya. Kalau ini kita akan menganalisis novel Rumah Kaca, kalau nanti kita lihat saja ya. Baik. Nah, ini contoh jawabannya. Ketika yang pertama tadi kan, apakah kutipan novel tersebut termasuk cerita sejarah? Nah, kalian jelaskan alasannya kalau iya. Nah, misalkan ini iya, kutipan novel Rumah Kaca merupakan cerita sejarah bla 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 bla. Ya, disertakan alasannya. Kemudian setelah disertakan alasannya, baru kalian uraikan fakta-fakta sejarah yang ada dalam kutipan novel tersebut.
fakta-fakta sejarah ini tentu kan tidak secara gamblang dituliskan di kutipannya, tapi kalian bisa mencari di literatur yang lainnya. Nah, untuk menuliskan fakta-fakta sejarahnya. Misalkan kan di Rumah Kaca itu dituliskan ada Pangemanan. Pangemanan itu siapa sih? Nah, ini kan kalian bisa mencarinya ini di literatur. Snefliet dan Bars itu siapa? Nah, itu kan disebutkan di kutipannya. Kalian cari tahu literatur yang lainnya. Syarikat Islam, Mas Cokro itu kan, Mas Marco. Nah, seperti itu. Kalian bisa mencari fakta-fakta sejarahnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan struktur dan ciri kebahasaannya, kita analisis. Nah, kalian menganalisisnya cukup seperti ini saja, di abstrak. Intinya apa sih? Apa sih yang ingin dikenalkannya? Nah, di abstrak itu kan pengenalan tokoh Snefliet dan Bars yang bergerak aktif di Surabaya. Kemudian orientasi, pengungkapan peristiwa awalnya. Si tokoh Aku itu mencoba untuk menjauhkan syarikat Islam dari pengaruh mereka. Kemudian bibit-bibit permasalahannya mulai muncul. Pemimpin SI itu tidak merasa itu sedang mencoba mempengaruhi organisasinya. Dan ada konflik, resolusi, dan sampai di akhir kodanya. Kemudian ciri kebahasaannya. Nah, ciri kebahasaannya ada 5 itu. Kalau misalkan ada semua, silahkan ditulis semuanya. Kalau misalkan tidak ada, seperti kata kerja kalimat tak langsung kan tidak ada di sana, dituliskan tidak ada saja, atau strip juga boleh saja. Untuk konjungsi temporal ataupun yang lainnya, kalau misalnya itu terlalu banyak, misalnya kalau konjungsi temporal itu banyak sekali, kalian cukup tuliskan 3 saja per ciri kebahasaannya, ya. Kata kerja tindakan itu pasti banyak. Nah, karena terlalu banyak, misalkan ada 10 atau 15, tidak mungkin semuanya dituliskan. Nah, cukup 3 saja sebagai contohnya. Dialog pun juga sama. Kalau misalnya ada banyak, ambil saja contoh 3 dialog. Dan contoh 3 dialog juga tidak perlu dituliskan semuanya, gitu kan ya. Ya cukup seperti inilah, bisa dipersingkat kembali. Kemudian yang ketiga ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini kalian bisa menuliskannya seperti ini. Kalau Bapak menghadirkan 5 unsur intrinsik, kalian bisa menambahkannya, gitu kan ya. Barangkali unsur intrinsiknya banyak, ataupun unsur ekstrinsiknya juga bisa ditambahkan. Fungsinya itu bagaimana, nilai kehidupannya bagaimana. Jadi tugasnya itu dikerjakan seperti ini saja, ya. Nah, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika kalian mempunyai pertanyaan, tidak usah chat ataupun mengirim pesan di WhatsApp, cukup kalian tuliskannya di kolom komentar saja. Kenapa? Karena ketika kalian menuliskan pertanyaan di kolom komentar, otomatis nanti yang membacanya itu bukan hanya kalian yang tahu, tapi juga teman kalian tahu. Nah, barangkali ada pertanyaan yang sama, nah bisa terjawab di Google Classroom tersebut di kolom komentar.